tapi sehat, insya Allah. Oke, baik-baik. Mudah-mudahan dengan energi yang teman-teman berikan pada malam hari ini, itu juga bisa memberikan booster ya untuk Bu Eci. Karena Bu Eci tadi kita udah ngeliat ya, beberapa pertanyaan yang masuk dan sepertinya memang menarik sekali ya, unik-unik dan Sangat. tentunya ini akan bisa memberikan sebuah pengetahuan atau inspirasi untuk kita semua. Gitu. Amin, yes. Baik. Bu Eci, mungkin saya sampaikan dulu rules-nya ya untuk teman-teman ya yang sudah hadir pada malam hari ini. Kita akan bagi ke dalam 3 mode pertanyaan. Ya. Jadi yang pertama adalah langsung live ya, bertanya langsung ke Bu Eci dengan cara raise hand ya. Nah, syaratnya apa? Kalau ingin bertanya langsung, temanya harus nyambung dengan topik kita, yaitu building name list melalui media sosial. Oke, IO Pro 5.9 FM. Keren ya Bu ya. Oke, ini Bu Rini udah bisa jadi manajer radionya nanti nih. Oke, itu yang pertama ya. Jadi live questionnya adalah teman-teman harus raise hand dulu ya, itu ada di bagian react. Teman-teman tinggal raise hand. Saya akan pilih nanti siapa yang paling duluan tangannya naik. Belum sekarang, kalau sekarang ada yang raise hand, saya turunin dulu tangannya ya. Nah, jadi pertanyaannya harus nyambung dengan topik kita pada malam hari ini. Terus saya akan membacakan ya untuk pertanyaan kedua dan ketiga itu dari list pertanyaan yang sudah masuk di database admin. Dan juga terakhir kita akan coba bacakan juga, siapa tahu ada pertanyaan dari kolom komentar. Dan kita akan ulangin kembali pertanyaan atau siklus dari tadi ya, live, kemudian database, kemudian dari chat comment. Oke. FM, Fulus Mas. Waduh, udah nih. Ya, Ibu Rini sepertinya semangat sekali ya. Oke. Baik, kita buka kesempatan ya. Yes. Untuk yang bertanya, 3, 2, 1 silakan raise hand. Ada nggak yang mau raise hand? Oke. Saya bantu admit. Oh, udah ada satu nih. Ya, oke, udah ada satu. Baik, saya persilakan ya untuk yang paling cepat bertanya. Ada yang namanya Mbak atau Ibu Amelia. Nah, jadi silakan. Saya persilakan untuk bisa menyalakan videonya dan untuk sementara ya boleh saya pin juga. Ibu Amelia. Halo, Assalamualaikum Ibu. Oke, suaranya agak ini ya, agak putus-putus ya Ibu ya. Ya, betul. Susah sinyal kayak judul film Bu ya. Susah sinyal. Mudah-mudahan nggak susah omsetnya. Amin. Dan pertanyaan jangan susah-susah Bu ya. Bu Amelia, boleh perkenalkan nama, kemudian tempatnya di mana? Ini kalau 3 kali nggak bagus sinyalnya, biasanya kalau di radio itu kita tutup dulu ya. Oke, baik, kita kasih kesempatan dulu ya untuk yang lain ya. Ibu Amelia kebetulan belum bisa. Silakan 3, 2, 1 silakan raise hand yang ingin bertanya langsung. Ya, mumpung Bu Eci ada di sini nih. Ini kalau teman-teman pengen langsung nanya ke Bu Eci itu harus terbang ke Makassar loh, ya. Ini mumpung ada yang langsung hadir ya secara live. Kalau teman-teman ada yang ingin bertanya, monggo silahkan. Ibu Amelia masih dapat ya Bu Amelia ya. Oke, baik. Mungkin kalau belum bisa, Bu Eci kita beralih dulu ya ke pertanyaan yang sudah masuk di database kita. Benar. Ini ada yang angkat tangan pada saat dalam bentuk emoji di kolom chat. Emoji. Oh, berarti oke, Ibu Helen nih kayaknya nih. Ya udah deh, Bu Helen. Bu Helen, silakan, mungkin bisa dibantu admin untuk bisa Helen. Ibu Helen. Bu Helen 2. Ibu Helennya ada 3, 1 2 3, luar biasa. Ya. Ask to start video. Silakan Bu Helen. Ada Ibu Helennya? Ya, sebentar. Ya, bisa dengar? Bisa Iya, dong. bisa dengar. Oke. Ya, selamat malam Mbak Eci. Selamat malam, Bu Ya, Helen. nama Ini saya ya, nama silakan. saya Fitrah Utami Harsono. Saya tinggal di Sawangan. Oke. Kok namanya Helen, Bu? Iya. Waktu itu nitip sama Mbak Helen. Oke, saya kirain udah Bu Helen sudah siap-siap diperiksa sama Satgas kita ya.
Iya, Ibu saya siapa maaf belum. tadi? Ibu siapa maaf? Fitrah Utami. Ibu Fitrah Fitra Utami. Utami. Panggilannya Bu Fitra atau Ibu Utami, Bu? Ami panggilannya. Ibu Ami. Baik, silakan Bu Ami. Apa pertanyaannya? Iya, saya belum lama gabung di sini. Yang ingin saya tanyakan, kalau selama ini kalau saya ceritain ke orang-orang lewat WhatsApp, itu cukup banyak yang tidak merespon, hanya di-read saja gitu. Sebenarnya kalau menghadapi seperti ini, apakah perlu saya ulang di kemudian hari atau bagaimana? Sementara saya tahu yang saya ceritain ini adalah yang menurut saya adalah orang-orang yang perlu, seperti itu. Oke. Ya, maksud saya membutuhkan khususnya IO Pro. Baik, saya langsung serahkan ke Bu Eci ya untuk bisa Oke. menggali lebih dalam lagi. Silakan. Oke, jadi Bu Ami Ya. tadi sudah mengkontak lewat WhatsApp ya, berarti ya. Iya, betul. Apakah ini memang teman yang dekat? Kontaknya ini cold, warm, atau bagaimana, Bu Ami? Iya. Iya, sebagian besar kalau yang WhatsApp itu teman dekat. Oh, oke. Kalau teman dekat seharusnya sudah lebih enak ya conversation-nya. Iya. Cuma biasanya bagaimana cara kita menyampaikan, bagaimana cara kita mengajak juga Iya. itu berpengaruh sekali. Makanya aku suka banget dengan yang di Sukses Olimpik kemarin diajarin sama Mbak Rotua, itu bagus banget karena itu membantu sekali untuk orang-orang lebih ngerespon kita gitu. Iya. Jadi yang paling pertama itu kalau melalui WhatsApp kan sebenarnya lebih ke teknikal ya, bukan dari sosial media, bagaimana chat dari sosial media. Iya. Tapi kalau secara WhatsApp itu sebenarnya kita sudah masuk ke teknik inviting sebenarnya. Jadi kalau itu sebenarnya kita bisa pakai cara yang sudah diajarkan dari OTG dan juga IO Pro Community. Jadi seperti biasa, salam dan sapa, dan saya yakin Bu Ami juga sudah melakukan itu ya, salam sapa dan kasih energi dulu, cerita-cerita, dan ada kalau pakai bahasanya Mbak Rotua itu kan bilangnya ada update yang menarik banget, makanya saya pengen telepon sebentar, ya kan? Atau kalau kita tidak bisa menelpon, saya biasanya menggunakan voice note. Yang penting saya tidak menggunakan chat terlalu panjang untuk membahas tentang programnya, karena mereka juga harus bisa merasakan energi saya. Jadi saya biasanya kalau bukan telepon ya voice note. Nanti di voice note ataupun di telepon saya sisa baca skrip aja. Oke. Jadi telepon atau voice note ya lebih. Iya, begitu. Nanti kalau sudah dibaca skrip, nanti kan kita baca skrip sesuai yang dikasih dengan OTG dan IO Pro Community, sisa atur waktu. Itu pun juga atur waktunya, kebanyakan orang saya lihatnya seringkali menyerahkan kepada prospek, kapan dong kita bisa ketemuan. Nah, kalau kita serahkan kepada prospek, biasanya prospek udah nggak bales juga, karena mereka diminta keputusan juga agak sulit ya. Jadi sebisa mungkin kita yang memberikan pilihan waktu. Saya kosongnya besok jam sehabis asar atau weekend, kasih 2 pilihan hari, 2 pilihan waktu. Kamu kira-kira enaknya yang mana gitu. Jadi mereka lebih mudah untuk dibimbing untuk mengambil keputusan. Iya. Oke. Kalau yang tidak ada respon gitu, sebaiknya berapa lama lagi sih disapa lagi gitu? Kalau tidak ada respon, saya biasanya di hari yang sama, saya biasanya WA lagi. Jadi misalnya saya sudah kirim skripnya, saya sudah sesuai dengan cara yang diajarkan dengan OTG dan IO Pro Community, saya reply lagi tulisan saya, "Hai, apa kabar Bu Ami? Kayaknya Bu Ami sibuk sekali, tadi saya sempat WA, belum dibaca." Oh gitu, oke. Saya di hari yang sama, iya. Iya, oke. Kalau masih belum ngerespon ya udah next dulu, mungkin perlu mundur dulu sedikit dan bangun hubungan kembali. Oke, terima kasih Mbak Eci. Sama-sama Bu Ami, mudah-mudahan menjawab. Ya, amin. Terima kasih jawabannya Bu Eci dan juga Bu Ami. Terima kasih juga untuk pertanyaannya, menarik banget ya. Baik Bu Eci, kita melangkah ke pertanyaan selanjutnya. Oke. Nah, ini ada yang menarik nih Bu Eci ya. Kira-kira apakah perbedaan yang signifikan di antara TikTok, Instagram,
Facebook atau WhatsApp di dalam membangun daftar nama? Kira-kira yang mana lebih mudah Bu Eci? Well, kalau sejujurnya kalau dalam membangun daftar nama, kalau nyarinya daftar nama, semua platform menurut saya baik. Jadi mau Facebook, mau Instagram, mau TikTok, semua platform menurut saya baik. Tapi kalau ditanya perbedaannya apa, perbedaannya itu paling dengan bagaimana cara kita membuat kontennya. Karena misalnya kayak Facebook, kontennya itu mungkin lebih berat ke kata-kata, caption lebih menarik daripada gambar dan video kalau di Facebook. Terus kalau misalnya di Instagram lebih ke estetika, jadi mau video, mau gambar, yang penting gambarnya estetik, itu menarik di Instagram dan itu lebih dalam value-nya. Kalau di TikTok itu orang lebih suka konten yang berupa video tentunya, dan materinya lebih cepat, fast pace kalau di TikTok gitu ya. Jadi kalau saya bilang lebih ke penyajian kontennya yang berbeda. Tapi kalau ditanya yang mana yang baik, semuanya baik. Kalau ditanya yang mana mudah, jujur dalam pengalaman saya semua dalam membangun sesuatu itu tentu tidak ada yang mudah. Selalu kita butuh proses dalam membuat konten tuh ada prosesnya juga gitu ya. Bukan dalam proses men-shooting konten atau apa, itu mah technical, tapi proses dalam hal pertumbuhan kitanya gitu loh. Saya mulai pertumbuhan konsisten post itu prosesnya saya. Konsisten bertumbuhnya saya, mengisi kepala saya, karena banyak orang yang bilang saya kok nggak punya ide ya, bikin konten mau topiknya apa gitu. Itu berarti kalau saya selalu berpikirnya bahwa ada input baru bisa ada output. Jadi seberapa sering saya memberikan input ke dalam otak saya, baru saya bisa akhirnya memberikan topik-topik yang bermanfaat dan bervalue. Jadi sayanya dulu harus lebih berproses menjadi lebih valuable, baru saya bisa memberikan konten-konten yang lebih valuable juga. Jadi tentu menurut saya membangun konten tidak ada yang mudah, semua butuh proses. Terus yang kedua butuh konsistensi. Terus yang ketiga butuh courage, menurut saya butuh keberanian. Berani untuk posting walaupun kayaknya saya belum ada hasil, saya juga belum terlalu expert di bidang ini, saya nggak pede, saya introvert, saya pendiam, pemalu. Butuh courage untuk posting konten. Itu semua bagian dari proses membangun sosial media kita supaya bisa menarik dan meng-attract lebih banyak leads lagi, lebih banyak follower lagi. Dan yang terakhir menurut saya di sosial media itu, kita selain courage, kita juga perlu common sense. Karena banyak orang itu di sosial media, begitu dia di kepalanya itu goalnya adalah membangun konten untuk jualan ataupun berbisnis, maka mereka akan mendahulukan bisnisnya. Jadi kayak misalnya orang love kontennya, begitu di love, dia langsung WA dong, atau misalnya dia DM orangnya, misalnya, thank you ya udah love konten saya, lu mau beli nggak barang gue? Langsung jualan. Padahal kalau di kehidupan nyata pun, di kehidupan offline pun, misalnya saya ketemu orang di mall, saya senyum sama dia, dia senyumin saya balik, saya datengin dong dia, thank you ya udah senyumin saya balik, lu mau beli nggak barang gue? Di offline pun kejadian ini konyol gitu loh. Bukan berarti itu bisa dibenarkan di sosial media. Jadi namanya sosial media itu cuma platform gitu loh. Tapi bagaimana kita berinteraksi dengan manusia, itu bagaimana kita memanusiakan manusia. Jadi just have common sense. Menurut saya punya common sense gitulah. Membangun pertemanan itu memang benar-benar harus genuine, bahwa saya benar-benar pengen membangun pertemanan di atas bisnis. Kalau saya itu Pak Reza. Wow, menarik sekali ya Bu Eci ya. Saya jadi penasaran nih. Teman-teman boleh tuliskan di kolom chat nggak? Kira-kira saat ini platform apa yang teman-teman paling sering pakai setiap hari? Yuk, saya juga ada interaksi ya. Saya itu sekarang paling sering pakai WA dan IG. Ya, teman-teman IG ya, IG, WA dan IG, TikTok. Ada yang pakai X mungkin? Wah, iya. Atau Thread ya yang baru ya sekarang ya, Thread. Oke. Jadi saya setuju banget sih Bu Eci ya. Apapun platformnya, sebenarnya yang perlu kita bangun adalah bagaimana sosial media ini hanya sebagai tools saja ya, pada atau alamiahnya ya kita ini sebenarnya ingin berinteraksi. Dan ada satu quote yang cukup menarik di mengenai sosial media, bahwa we cannot buy engagement ya. Kita tuh nggak bisa membeli yang namanya
keterlibatan atau interaksi, but we need to build the engagement. Kita harus membangun. Nah, jadi mau kita itu lagi offline ya, lagi acara arisan ya, kita itu harus engage dengan orang-orang di situ ya. Jadi ya kita harus bagaimana bisa ngobrol dengan mereka, kenalan gitu ya, dan sewajarnya lah bagaimana kita melakukannya di dunia nyata, begitu juga dengan dunia maya. Oke. Baik, yang jelas no tipu-tipu. Oke, baik. Pertanyaan selanjutnya Bu Eci. Nah, ini cukup menarik ya. Tentunya kalau berkaitan dengan yang namanya building name list dengan social media, maka kita harus membangun konten-konten yang cukup menarik sehingga kalau saya ibaratkan gini teman-teman ya. Ibaratnya anggaplah sosial media kita itu sebagai sebuah taman. Nah, tamannya itu kita tanamin bunga-bunga yang cantik ya, sehingga kita nggak perlu bersusah payah itu mengundang lebah dan kupu-kupu yang cantik juga datang ke taman kita. Ya, semakin kita rawat, semakin bagus. Nah, sekarang kalau buat Bu Eci nih, kira-kira ya, bagaimana membuat sosial media kita itu penuh dengan bunga-bunga? Ya, seperti apa sih proses perencanaan untuk konten itu sehingga dari awal kita planning ya, bikin kontennya sampai kita posting ya, seperti apa biasanya Bu Eci melakukannya, Bu? Jadi ini ngomongin tentang bagaimana cara saya konten planning atau bagaimana membuat Instagramnya menarik atau Facebooknya menarik. Oke, bisa mungkin bagaimana membuat kontennya dulu Bu Eci. Ya. Biasanya kalau Ibu Eci itu di sela-sela kerja Nuskin kan tentu membuat konten ya. Itu gimana sih proses merencanakannya? Jadi kalau saya kan itu lebih beratnya di Instagram ya. Kalau di Instagram itu sebenarnya kalau kita perhatikan Instagram itu kita bukan jenis-jenis platform yang perlu posting tiap hari. Bisa kalau mau tentu, dan itu lebih disarankan. Tapi Instagram itu bukan sebuah platform yang fast pace. Dia nggak secepat TikTok modelnya. Jadi dia itu di Instagram itu dia mengejar konsistensi pola. Jadi kalau kita bisa konsisten di 2 kali seminggu ya 2 kali seminggu dulu aja. Kalau bisa lebih nggak apa-apa, kurang jangan. Karena dia akan membaca polanya. Jadi kayaknya nih orang polanya 2 kali seminggu aja gitu, nggak apa-apa. Tapi dia akan melihat konsistensi pola. Maka dia akan melihat 2 kali seminggu itu sebagai konsistensi juga. Jadi bukan mengenai banyaknya konten yang terposting, tapi dia melihat konsistensi pola kalau dari segi Instagram. Nah, saat ini saya pribadi 2-3 kali seminggu posting konten. Jadi kalau konten pribadi saya itu biasanya dari segi topik udah beres. Jadi kayak akhir bulan saya selalu sama Mas Andi, suami saya, itu selalu mengusahakan akhir bulan tuh sudah beres dari tanggal 28. Karena tanggal 9, tanggal 30 itu kita pakai untuk merencanakan bulan depannya. Gitu. Termasuk konten planning di situ. Jadi kita dari tanggal akhir bulan, misalnya bulan September kemarin, topik buat bulan Oktober 1 bulan itu udah beres. Toh saya juga nggak posting terlalu banyak, cuma 2 seminggu, itu dikit banget. Paling cuma 10 1 bulan, itu dikit sekali. Jadi sudah ready 10 topik 1 bulan, apa aja yang saya mau bahas. Tapi yang saya pastikan 10 topik itu tidak berubah-ubah. Jadi 10 topik itu pasti erat kaitannya dengan fat loss, erat kaitannya dengan kesehatan dan wellness, erat kaitannya dengan introvert gitu. Iya, ini buat di feed IG saya, Ibu Siti Nur Hasana, betul. Jadi itu udah beres, topiknya udah ada. Tapi topik bukan yang kesana kemari, kadang beauty, kadang wellness, kadang resep, kadang lifestyle, enggak. Jadi memang erat ke topiknya. Saya pasti pilih fat loss, kesehatan, makan sehat ya, kayak clean eating, wellness dan segala macam, dan introvert gitu kalau saya. Terus habis itu saya juga ngelihat saya ini usianya menuju 40. Jadi saya rajin mencari tahu apa sih yang orang-orang usia 40 tahun itu concern. Apa concern mereka? Apa kekhawatiran mereka kalau berhubungan dengan 3 topik ini. Fat loss, wellness, dan masalah dengan introvert gitu ya, lifestyle-nya introvert. Jadi itu yang saya bahas ulang-ulang. Orang bilang nggak masalah apa konten berulang-ulang, justru memang konten tuh topiknya harus berulang-ulang.
kita Ya. bawa dengan cara yang berbeda-beda gitu. Hmm. Jadi ya sesuai dengan bio yang tertulis di IG gitu aja. Terus saya bagi aja, saya postingnya itu adalah 4 value itu maksudnya 4 edukasi dan koneksi gitu. Jadi value itu seperti yang kita sudah bahas kemarin waktu di Empower ya. Value konten itu yang mengedukasi, koneksi itu yang lebih ringan, yang lucu-lucuan, yang lebih mudah orang untuk engage sama kita. Jadi 4 itu isinya edukasi dan koneksi doang. Konten kelima baru saya menyebut tentang fat loss-nya dan menyebut Ayo Pro Community. Saya jarang menjual program Ayo Pro, saya selalu menjual Ayo Pro Community-nya dulu. Karena nanti mereka akan tanya, Ayo Pro Community itu kayak gimana? Oh iya, saya itu sedang menjalankan. Nanti itu terjadi di DM. Oh iya, saya sedang menjalankan program dari Ayo Pro Community. Kita punya namanya program susut 5 cm dalam waktu 5 hari 5 menit. Nah, itu semua terjadi di DM. Itu tidak terjadi di konten saya. Tuh. Karena kalau begitu kita ngomongin program terlalu sering, nah makanya orang nanti akan melihat, oh ini kayaknya dia bikin konten ini karena jualan deh gitu. Jadi mereka jadinya bias ngelihat konten edukasi kita. Kalau saya begitu sih. Tapi tentu setiap platform beda-beda, jadi teman-teman bisa coba sendiri, coba posting. Tapi kalau saya selalu itu rasionya lebih banyak mengedukasi, jualan cuma 20%. Jadi 80-20. 80% mengedukasi dan koneksi, 20%-nya adalah mempromosikan tentang Ayo Pro Community ataupun programnya gitu. Terus habis itu saya juga nggak tiap hari mikirin konten, enggak. Jadi saya sama Mas Andi itu biasanya hari Minggu itu hari kontennya kita. Jadi hari Minggu itu udah bikin footage, jadi udah syuting, terus sudah beres. Nanti besoknya baru edit. Jadi nggak seharian ngurusin konten, edit. Setelah diedit, sisa di scheduling. Ini posting kapan, ini posting kapan. Jadi planning supaya konten itu kita sesedikit mungkin meluangkan waktu ke sana, karena seharusnya waktu kita lebih banyak ke inviting, prospecting, demo gitu. Oke, baik. Jadi kegiatan content planning ini tentu per hari ini sudah tidak bisa dipisahkan lagi ya. Jadi habit kita ya teman-teman untuk membangun bisnis affiliate kita, dan ini salah satu kenapa Pak Roni mengangkat ini dan Bulani sebagai cara menjadi affiliate yang efektif gitu ya. Karena per hari ini memang kita tidak pungkiri bahwa sosial media itu memberikan dampak yang begitu besar ya. Ya bayangin aja Bu Eci ya. Zaman sekarang ya bangun-bangun ya pasti ngeliatinnya handphone kan. Betul. Mau tidur aja handphone gitu. Jadi if you're not on social media ya gimana ya, kita susah untuk dikenal gitu. Dan cara kita untuk dipercaya ya adalah kita dikenal dulu di media sosial kita. Makanya tadi cukup menarik ada resep dari Bu Eci, bisa dicatat ya, 4+1, di mana 4 adalah konten edukasi dan tadi interaksi atau koneksi, dan satunya itu baru promosi teman-teman ya. Nah nanti setelah ada terjadi pembicaraan atau diskusi ngobrol gitu ya dari DM, nah itu jangan lupa dipindahin ke WhatsApp gitu ya. Kenapa? Karena kita perlu nomor WhatsApp-nya. Nah jadi teman-teman jangan ragu, jangan sungkan untuk memindahkan nanti dari DM ngobrolnya ke WhatsApp gitu ya. Iya, tapi harus hati-hati ya Pak Res, nanti orang pikirnya bikin konten merasa udah kerja loh. Iya, betul. Bikin konten itu cuma pekerjaan tambahan aja. Yes. Kayak ya bukan pekerjaan utama kita, jadi makanya kita beresin secepat mungkin. Jadi bikin konten cuma 1 hari buat planning, 1 hari buat syuting dan editing. Habis itu selebihnya sisa posting, udah nggak usah dipikirin. Oke, baik. Nah, Bu Eci, ini ada pertanyaan juga cukup menarik ya dari tadi Ibu Amelia yang tidak jadi masuk. Ya, tapi ini masih nyambung ya dengan yang namanya building name list, di mana ya kita per hari ini mau mencari orang-orang yang tepat untuk diajak kerjasama.
itu melalui platform-platform FB atau IG seperti ini. Nah, jadi ibu ini bertanya bahwa dia suka follow nih akun-akun dokter yang concern di terapi saraf kejepit dan sejenisnya. Dari chatnya banyak banget yang bermasalah di back pain, otot kaku. Ya. Gimana ya Bu Eci cara kita menyampaikan teknologi microcurrent ini ke mereka? Saya coba follow akun-akun yang curhat masalah kesehatan otot mereka, saya DM tapi nggak direspon. Ini maksudnya berarti dia ini ya, orang yang bertanya itu yang di DM kali ya, bukan dokternya berarti ya. Kalau saya lihat dari pertanyaannya. Nah Bu Eci ada cara yang bacanya di mana? ada di atas ini. Saya ini ya, saya direct message boleh Bu Eci di chat. Oke. Silakan. Ya. Sambil menunggu teman-teman jangan lupa untuk diingatkan ya timnya untuk juga segera masuk karena topik kita pada malam hari ini itu sangat-sangat menarik ya. Empower interaktif inilah nilai plus untuk teman-teman yang mengikuti sesi dari Empower kita. Jadi ini kesempatan untuk bertanya langsung dan bisa sharing dengan expert kita. Bu Eci gimana? Sudah terlihat? Ya, sudah terima. Ya, Oke. ya. Jadi boleh banget kalau Ibu Ami ya tadi, Ibu Ami Iya, mau ya. ini. Tapi ini sama dengan cold approaching. Kita meng-approach orang-orang yang kita tidak kenal sama sekali. Ya, jadi cold market itu memang rasionya mereka merespon kita tidak sebaik dengan orang-orang yang memang sudah kenal dengan kita. Tapi tidak ada salahnya untuk kita coba melakukan ini kalau memang ini menjadi bagian dari strategi yang sudah kita bicarakan sama mentor kita gitu ya. Jadi kalau saya sih pribadi lebih suka mulainya dari yang kemarin Pak Roni cerita ya, dimulai dari lingkaran pertemanan dulu yang paling dekat, family, friends, business community, orang-orang yang FFBC-nya kita dulu, baru ini adalah menjadi pekerjaan ekstra tambahan saya untuk mendapatkan lebih banyak daftar nama lagi. Oke, tapi kalau memang ini yang Bu Ami lakukan, memang nggak ada cara lain selain nge-DM langsung. Dan langsung aja kalau saya bilang, kalau saya pribadi mungkin saya akan langsung ngomong aja, Bu, saya ngelihat Ibu Ami sempat komen di akun bla 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 dan Ibu punya masalah dengan ini. Kebetulan saya adalah siapa ini yang diajarin Mbak Laura ya. My story kita, kebetulan saya adalah Eci, saya bergerak bidang wellness setelah sekian berapa tahun terakhir ini dan saya memiliki program bla 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 bla. Kita memberitahukan siapa kita dan sekiranya barangkali saya bisa membantu Ibu kalau boleh tahu Ibu masalahnya apa, tapi bukan dari segi kita jualan. Jadi kita dari segi kita problem solving. Kita mau tahu dulu problemnya apa, terus dia sudah berapa lama mengalami problem itu. Kalau dia ngerespon ya, sudah berapa lama mengalami itu dan solusi yang sudah dia lakukan apa saja. Dan habis itu apa yang dia rasakan setelah melakukan solusi-solusi itu, baru habis itu kita kasih tahu, Bu, kalau misalnya saya punya sesuatu yang kira-kira bisa membantu Ibu, yang bisa membantu keadaan Ibu menjadi lebih baik, karena di komunitas saya melihat ada, kan kita ada Tribelio ya, kalau memang ada kasus yang serupa dengan dia, kita bisa sharing juga ceritanya, tapi jangan diceritakan detail dan kita bisa minta nomor WA-nya, kita bisa saring di WA. Tapi kita mungkin nggak bisa berharap terlalu banyak dari cold market untuk bisa ngerespon. Tapi saya tahu Pak Roni, ada juga Pak Roni di sini. Pak Roni mungkin bisa menambahkan approach dari yang cold market seperti ini, Pak. Pak Roni lebih berpengalaman dari saya. Bagaimana, Pak? Hai Eci, Mbak Eci, thank you Mas Reza. Oke. Saya nimbrung dikit ya. Maaf ini saya lightingnya kurang bagus, jadi seadanya aja terlebih dahulu. Iya, ini sesuatu yang aku pengen sharingkan karena ini sesuatu yang sudah kejadian dan it's quite interesting, sangat-sangat menarik sekali. Ini sesuatu yang kita semua bisa pelajari ya. Jadi Mbak Eci, Mas Reza juga. Jadi begini, ada satu orang, saya boleh cerita dulu sebentar ya. Jadi ada satu orang, dia itu nomor satu adalah dia sangat aktif sekali untuk membuat konten produk-produk new skin. Jadi nomor satu dia memang sudah aktif banget, semua produk itu semua dia aktif sekali membuat konten on the daily basis. Satu hari bisa create 2-3 konten produk-produk new skin. Oke. Nah terus apa yang dia lakukan adalah Mbak Eci, dia itu menjapri orang-orang yang
mana dia aktif bicara yang suka dengan skincare, yang suka dengan apa yang berhubungan dengan perawatan wajah. Jadi aktif japri itu dia nge-like, dia komen, dan itu aktif sekali. Jadi satu orang yang ditargetin sama dia itu dia bisa like, komen, like, komen, like, komen selama 14 hari ke depan. Terus yang terjadi adalah lama-lama algoritmnya ini di IG ya, algoritmnya lama-lama terhubung dari orang yang dia like dan komen sama dia aktif untuk membuat postingan produk-produk new skin tersebut. Algoritmnya IG akhirnya menghubungkan. Lama-lama postingannya dia muncul di orang-orang yang dia like dan komen tersebut. Nah ini menarik banget. Tapi kuncinya adalah memang dia harus aktif untuk membuat konten harian tersebut. Nah jadi buat si Mbak Amal tadi yang bertanya bahwa banyak ngikutin orang-orang yang terapi dari saraf pencipta apa segala. Number one adalah tetap harus aktif untuk membuat konten tersebut, sesuaikan dengan brandingnya terlebih dahulu ya, jangan lupa ya. Terus aktif untuk memfollow orang-orang yang memang memiliki problem dengan saraf kejepit tersebut. Like and comment, like and comment, like and comment, like and comment, sampai terbangun algoritmenya. Nanti IG-nya yang secara organik, secara live yang akan ngubungin gitu. Tentunya kalau DM langsung biasanya orang nggak ada, jarang banget yang mau. Bukannya nggak mungkin, tapi biasanya cenderung agak jarang. Bisa jadi karena dia udah ngecek dulu nih, ini Amelia siapa nih yang DM gua, kok brandingnya nggak sesuai dengan apa yang dia tawarkan. Tapi analogi yang Mbak Eci aku suka banget tadi, katakan bahwa habis senyum-senyum dibilang iya langsung tawarin produk gitu ya. Itu bagus banget. Jadi kurang lebih seperti itu Mbak Eci. Mas Reza, thank you. Oke, thank you Pak Roni. Tambahannya keren banget ya. Jadi begitu ya teman-teman ya. Semoga bisa menjelaskan dengan baik bagaimana cara ya. Katanya ada juga namanya digital ethics ya. Jadi per hari ini tuh dengan maraknya dunia digital, ada etika-etika di dalam berinteraksi secara digital yang tidak bisa juga kita tinggalkan. Seperti yang tadi sudah disampaikan oleh Bu Eci dan Pak Roni juga. Ya, keren banget. Nah, Bu Eci kita melangkah dulu ya ke pertanyaan yang sudah masuk ke admin. Ya, Bu Eci, gimana cara menyikapi follower laki-laki sedangkan saya ingin approach untuk wanita saja, biar aman menghindari hal-hal di luar konteks. Terima kasih. Wah, ini gimana nih Bu Eci ya? Menarik Target banget. marketnya wanita gitu. Dan gak pengen ada bawa bapak gitu ya. Gimana nih? Betul, menarik pertanyaannya. Sebenarnya enaknya di IO Pro Community itu kan kita nggak bergerak sendiri Pak Reza, kalau menurut saya. Jadi kalau memang kita targetnya adalah wanita saja, terkhusus untuk wanita, kita bisa jawab baik-baik kok. Bapak minta maaf, terima kasih atas ketertarikannya, tapi saya lebih mendahulukan orang-orang yang para wanita yang ingin berkonsultasi pada saya. Tapi kabar gembiranya, partner saya, beliau adalah bla bla bla, sangat expert di edifikasi lah ya partnernya. Dan boleh nggak saya aturkan bagaimana caranya agar Bapak bisa ngobrol dengan partner saya. Jadi dialihkan saja ke sponsor kita atau mentor kita yang laki-laki. Kan biasanya mentor kita yang lain-lainnya kan ada yang laki-laki juga. Betul. Ada banyak ya, Bu Eci, ada Mas Hermas, ada di sini Mas Ardi ya, ada Pak Roni, ada Pak Andi, ada Pak Hendra, banyak banget lah. Pokoknya stok bapak-bapak tidak kekurangan ya di IO Pro Community. Nah, betul. Nah, tadi menyambung lagi Bu Eci, kalau tadi itu khusus menargetkan untuk wanita. Nah, ini ada pertanyaan juga menarik nih. Apakah mengembangun personal branding untuk usia lebih dari 60 tahun ya, itu gimana Bu Eci? Berasa udah ketuaan banget nih. Dan kira-kira kalau menetapkan target market di sosmed karena usia 60 tahun ke atas, itu kan mereka sudah kurang bermain sosmed tuh Bu Eci. Ini gimana nih solusinya? Kalau kurang bermain sosmed, saya kurang setuju Pak Reza. Kalau dikatakan usia 60 tahun ke atas kurang bermain sosmed, saya kurang setuju. Karena kalau dari segi penelitian data, itu kan ada datanya ya, yang kemarin sempat saya bawakan juga di Empower. Orang sampai usia 79 tahun itu masih main sosmed, dan itu ada sekitar
20 sampai 30 juta jiwa masih main sosmed. Jadi masih rame sekali usia-usia demikian masih aktif di sosmed. Ibu saya 70 tahun itu bersama dengan teman-temannya, circle-circle-nya, para mamak-mamak itu aktif sekali di sosial media. Almost every lebih rajin posting daripada saya. Gitu. Jadi kalau dibilang usia 60 tahun ke atas tidak lagi bermain sosmed, menurut saya setuju karena banyak sekali. Justru kami ada satu tim kami di Australia, beliau aktif sekali di TikTok, followernya puluhan ribu follower di TikTok, beliau usianya 70 lebih. Ibu-ibu usianya 70 lebih dan dia kita ajak partneran kan, kebetulan mamahnya teman kita ajak teman kita partneran bisnis Ayo Pro, yang tertarik malah mamanya gitu. Jadi menurut saya tidak ada batasan umur kalau kita main di sosial media. Jadi terserah mau di mana, mau di Facebook atau di TikTok. Kebanyakan ya kalau saya lihat kayak mama saya itu dan teman-temannya lebih aktif di Facebook, di TikTok baru belajar. Tapi kalau katanya Pak Reza juga tadi ngobrol-ngobrol sebelum acara ini, Pak Reza bilang di TikTok juga banyak orang-orang yang usia demikian gitu. Jadi bukan masalah. Dan kalau mungkin circle kita belum ada yang main di sosial media, tetap saja kita perlu, berarti itu menandakan pentingnya ya kita mulai membangun sosial media kita duluan, karena kita akan mulai menarik orang-orang seusia kita yang juga aktif di sosial media, maka kita akan bertemu dengan orang-orang yang sama seperti kita. Iya, menarik banget ya. Ini aku pengen cerita juga teman-teman ya. Jadi waktu pas pandemi kemarin kan adik saya yang dokter itu tinggal di rumah ya, dan biasanya kan kalau kita mikirnya profesinya dokter itu umumnya pasti berbagi informasi mengenai kesehatan kan Bu Eci. Ya, tapi ternyata ini ada satu akun Instagram, dia dokter tapi berbagi tips keuangan khusus untuk dokter. Karena katanya ya itu banyak dokter-dokter atau nakes-nakes itu yang kurang bagus mengelola keuangannya ya. Jadi dia ngambil satu POV lain tuh, dan itu banyak banget followersnya, dan dia punya pengikut cukup intens untuk engage dengan dia. Jadi sering diskusi, sering komen, sering share kontennya dia. Jadi menurut saya kalau kita udah bisa juga ya kira-kira melihat apa ya, kalau saya di usia 60 tahun sama seperti yang Bu Eci tadi bilang, kira-kira seusia 60 tahun tuh lagi butuh apa sih, problem apa sih yang dihadapin, dan kalau kita bikin itu atau kita kemas itu menjadi sesuatu yang menarik. Let's say misalnya saya 60 tahun nih, berarti aku bikin konten Opa Reza lagi olahraga misalnya ya, tiap hari kontennya lagi olahraga jalan kaki yang simple-simple gitu kan, Opa Reza lagi masak gitu ya itu mungkin akan jadi satu yang menarik dan unik karena berbeda gitu, dan itu akhirnya akan mengundang orang untuk interaksi. Opa minta resepnya dong, Opa masih kuat ya, kakinya kuat. Oh alhamdulillah kuat nih, karena sering digosok juga dengan teknologi terbaru. Jadi kayak natural aja gitu, kita berbaginya bukan karena memang ada pengen jualan terus, tapi memang ingin menyebarkan sebuah inisiatif baru atau lifestyle yang orang-orang bisa tiru. Jadi mungkin seperti itu ya Bu Eci ya, kita create sosial media kita tuh untuk sebuah misi, kalau boleh saya bilang seperti itu. Baik ya, jadi semoga terjawab ya yang sudah masuk ke dalam database pertanyaan kita, bahwa usia itu tidak menghalangi kita untuk bisa eksis dan juga membangun interaksi di media sosial ya. Jadi seperti itu. Baik, oke. Nah, saya berikan kesempatan lagi nih untuk teman-teman. Ada yang ingin bertanya langsung nggak ya? Silakan, boleh raise hand ya. Ini banyak yang bertanya untuk masalah TikTok, tapi mohon maaf saya nggak aktif di TikTok, saya di Instagram. Tapi jangan takut, nanti bisa ikut sesinya Bu Ayen nanti, kan nanti juga interaktif bersama Bu Ayen ya. Oke, mantap. Jadi ini ini trilogi ya. Jadi jangan ketinggalan event di hari Selasa, Kamis, insya Allah ada Mbak Laura ya, kemudian ada juga Ci Ayen ya. Kita akan mendengarkan langsung dari sesi interaktif ini gimana sih ya cara mereka itu bisa mengembangkan bisnis Ayo Pro-nya
dengan melakukan pendekatan-pendekatan yang sudah dipaparkan kemarin pada materi pertama kita. Gitu. Iya. Oke, ada yang mau bertanya langsung? Boleh? Silakan raise hand. Mumpung kita masih punya waktu 14 menit nih Bu Ici ya. Karena mohon maaf banget waktunya kita batasi 1 jam ya. Saya tahu mungkin akan banyak yang ingin bertanya, tapi kesempatan ini tidak kita berikan semua karena memang kita batasi ya teman-teman. Oke, silakan Ibu Najela Amali, bukan Ibu tapi Mbak ya, silakan ya. Mohon maaf nih kalau saya panggil Ibu. Silakan langsung nama, kota dan pertanyaannya apa, singkat aja. Halo, selamat malam Mas Reza, Mbak Eci. Saya Lala dari Jakarta. Hai Mbak Lala. Ini kebetulan saya memakai platform Instagram untuk main sosmed dan menjalankan bisnis. Yang saya mau tanya, kan kita punya rules untuk posting Ayo Pro di sosmed ya. Nah, kalau kita menggunakan bahasa gosok gitu, gosok-gosok gitu di captionnya tanpa memperlihatkan alat, itu bagaimana? Terus kemudian kalau misalnya di Instastory nih ya, berkaitan dengan Instagram Story, itu setelah kita edukasi tentang gosok-gosok, kita menampilkan device-nya, tapi tentu saja dengan bahasa Welspa gitu. Itu sebaiknya bagaimana Mbak Eci? Dan kemudian nih untuk porsi postingan di sosmed, bagaimana kita sebanyak apa sih kita harus memposting testimoni, edukasi kesehatan, dan lifestyle kita sehari-hari? Itu aja sih Mbak Eci, makasih. Makasih pertanyaannya. Baik, Bu Eci, gimana nih? Gosok-gosok di caption, itu gimana tuh menurut Bu Eci? Kalau saya, to be honest, saya jarang ya bilang gosok. Lebih baik kita bilangnya menggunakan smart device, itu jauh lebih baik. Jadi dan ini juga jadi saya pribadi, saya lebih berfokus sama yang namanya lifestyle. Lifestyle-nya itu termasuk di dalamnya adalah menggunakan smart device-nya itu. Dan saya jarang juga ngomongin Ayo Pro device-nya, karena mau ngomongin Ayo Pro device juga serba salah. Nama device-nya kan juga bukan Ayo Pro gitu ya. Jadi Ayo Pro is a program. Jadi Ayo Pro itu adalah judul programnya. Jadi lebih baik kita bilangnya menjual programnya secara keseluruhan. Jadi saya jarang menitik beratkan ke alat sih sebenarnya kalau ngomongin konten. Jadi yang saya titik beratkan itu adalah ke lifestyle. Jadi mulai memilih makanan yang sehat, mulai memilih. Jadi ada beberapa konten yang saya bikin itu yang memang mulai menjurus-jurus ke Ayo Pro community, tapi saya angkatnya bukan ke community-nya. Jadi saya angkatnya ke lifestyle. Bagaimana saya mulai mengembalikan gaya hidup yang lebih sehat dengan cara memilih makanan yang lebih baik, mulai aktif lagi berolahraga. Tapi saya terima kasih ya sama Ayo Pro community karena mengembalikan rasa kepengen untuk lebih hidup lebih sehat gitu. Jadi Ayo Pro community ini yang saya angkat sebenarnya. Terus ada satu konten lagi yang saya pakai lagi, itu juga saya angkat dari before after saya pribadi. Jadi dulu saya badannya kayak gimana, terus sekarang sudah lebih menyusut. Saya juga nggak menitik beratkan ke alatnya, tetap saya menitik beratkan ke program Ayo Pro-nya. Jadi saya berterima kasih, untung ketemu dengan program Ayo Pro dan Ayo Pro Community, jadi hasil ini bisa tercapai. Itu banyak tuh yang DM menanyakan programnya kayak bagaimana, bukan alatnya bagaimana gitu. Jadi penting untuk mengingat bahwa yang kita tawarkan adalah program Ayo Pro, dan Ayo Pro bukan single device. Ayo Pro adalah satu keseluruhan program di mana kita harus memperbaiki pola makan, gaya hidup yang sehat dan olahraga, pola gerak, dan juga menggunakan smart device. Dan smart device ini menurut saya menjadi justru bagus kalau kita tidak tunjukkan di sosial media. Karena kebanyakan dari kita terlalu mau buka-bukaan semuanya gitu kan di sosial media. Dan pada saat kita buka-bukaan semuanya, tips dan trik kita, orang nggak lagi tertarik untuk ngobrol sama kita, iya nggak? Justru memang harus ada satu elemen yang nggak kita buka-bukain semuanya di sosial media, dan ini yang mendorong orang untuk bertanya sama kita di DM gitu. Jadi sebenarnya justru a good idea untuk tidak memposting produk di device di sosial media gitu.
termasuk urusan alat dan harga dan segala macam itu urusannya nanti di DM. Betul Bu Eci. Ya, ada satu istilah namanya penasaran is pemasaran ya. Iya, bener. Kita bikin orang penasaran gitu ya, karena kalau memang kita langsung spill ya, atau kita langsung belak-belakan di depan gitu ya, nunjukin alat, ya sorry itu saya orang per hari ini kalau kita lihat ya, habitnya adalah ada nggak sih di marketplace. Iya, Ya, itu juga. ya jadi kita nggak pengen kayak gitu ya teman-teman. Kita itu adalah value-nya adalah sebagai seorang konsultan, sebagai seorang edukator mungkin ya. Jadi ini juga berangkat dari materinya kemarin Ciayan adalah kita tuh pengen dikenal sebagai siapa sih gitu kan. Nah jadi itu menjadi satu identitas yang perlu teman-teman pikirkan dan bangun mulai dari sekarang gitu ya teman-teman, mau sharingnya seperti apa. Nah dan kemudian lucunya Pak Reza, kemarin itu waktu postingan saya nggak ada IO Pro-nya sama sekali kan. Tapi orang tuh nanya, kok cepet banget sih 4 minggu gitu kan, bisa seperti itu hasilnya. Iya, aku tuh dibimbing emang, soalnya aku ikut IO Pro Community. IO Pro Community itu terjadi di DM. Aku tuh ikut IO Pro Community, di IO Pro Community itu ada programnya. Programnya tuh keren banget. Tapi habis itu aku ingat lagi, aku tuh belum nanya orang ini kebutuhannya apa, kenapa dia nanya seperti itu sama saya. Jadi saya stop dulu di situ. Iya, aku tuh lagi ikut IO Pro Community. Tapi kamu kenapa? Kamu juga lagi berusaha kah untuk fat loss saat ini atau lagi hidup sehat? Dia bilang, iya, aku udah coba beberapa kali dan gagal. Aku nanya lagi dong, udah coba apa aja? Iya, udah coba ini, dia udah coba suntik, dia udah coba bayar alat yang mahal di klinik, itu bayar sampai 2 juta satu kali treatment, tapi nggak bisa gitu loh, pasti balik lagi. Tentu ada masalah konsistensi juga di sana kan, atau dia cuma belum menemukan komunitas yang tepat aja. Jadi akhirnya saya bilang, oh oke, gini deh, aku tuh sebenarnya bersyukur sekali karena aku ketemu dengan IO Pro Community. IO Pro Community punya programnya. Kamu kalau misalnya bisa kayak aku juga dalam waktu 4 minggu, bisa mencapai berat badan ideal yang kamu inginkan dalam waktu 30 hari, kira-kira kamu tertarik nggak mau tahu programnya lebih lanjut kayak gimana? Dia bilang mau. Ya udah, tapi aku nggak punya nomor WA kamu, boleh tukeran nomor WA nggak? Akhirnya tukeran nomor WA gitu. Nanti di WA atau waktu Zoom meeting dan segala macam, barulah akhirnya kasih tahu, oh ternyata program itu salah satunya adalah penggunaan smart device gitu. Baru nanti lihat setelah di Zoom meeting. Baik. Wah, ini ada 3 yang angkat tangan ya Bu Eci ya, cuman sepertinya cukup satu ya tadi yang kita bisa sempat jawab ya. Jadi mohon maaf untuk ada Mbak Wiwin, ada Mbak Ratna, ada Ibu Lydia dari Surabaya ya. Mungkin belum sempat kita ajukan pertanyaannya di kesempatan kali ini. Cuman Bu Eci ini banyak yang bertanya dari awal ya. Sebenarnya bagaimana cara terbaik untuk kita itu bisa ngomong tentang IO Pro ini terhadap kontak-kontak yang kita miliki. Ya, kalau boleh ini jadi satu jawaban atau sesi penutup ya. Gimana sih cara terbaik Bu Eci untuk kita ngomong langsung bahwa kita punya program yang keren loh. Dan I think kamu harus dengerin program ini. Ini gimana cara terbaiknya Bu Eci? Cara terbaik untuk kontak yang di WA? Yes, atau di IG juga boleh. Kalau yang kita sudah dapat nomor WA-nya kan sebenarnya seperti yang sudah diajarkan Mbak Rotua ya. Saya tuh anaknya jujur tidak pandai berkata-kata ya kan. Jadi kalau misalnya ada yang kasih skrip itu saya happy sekali. Jadi makanya yang kemarin itu yang di Sukses Olimpik yang Mbak Rotua itu saya screenshot dan saya save, dan itulah yang menjadi apa sih yang saya pasang di mana-mana. Jadi ini aja yang saya pakai. Tuh, jadi teman-teman, there is no magic, just basic ya. Ternyata Bu Eci juga pakai script loh. Ya Bu Eci ya, kadang-kadang kita dipikirnya ini kita magician ya, kita bisa susun kata-kata sendiri. Ternyata memang dari sharing-sharing seperti ini Bu Eci ya, jadi kita dapat banyak pembelajaran dari teman-teman yang lain gitu. Betul, jadi itu saya cuma pakai ini aja, satu skripnya Mbak Rotua yang halaman yang tadi yang warna kuning itu saya pakai. Dan itu juga yang saya ajarkan sama ya Pak Reza, Bu Dewi dan saya yang lain.
Dan menurut saya ini brilliant sekali. Cuma ini aja yang saya pakai setiap WhatsApp orang. Cuma bedanya kalau di IG kan belum terlalu kenal, ya itu tadi yang saya bagikan, saya agak mundur sedikit. Iya, kamu juga lagi nyari kayak ginian ya. Kan biasanya di IG tuh orang langsung nanya programnya kayak gimana, dan sebagai pebisnis yang apa sih, yang udah kental banget niat jualannya, kita kan sekarang tidak bisa menahan diri ya, kayak iya programnya tuh kayak gini kayak pengen langsung kasih tahu gitu. Padahal sebenarnya kita kan harus mundur dulu, nanya dulu. Iya, kamu juga lagi nyari, iya kamu juga lagi mencari program fat loss ya, oh kamu juga lagi mau hidup sehat ya. Itu kan kita harus tanya dulu, kenapa lagi nyari fat loss program, kenapa lagi mau turun berat badan, kan mencari kebutuhan orang. Terus sudah coba solusi apa aja, karena saya mau tahu sudah melewati jalan berkerikil seperti apa gitu loh. Biasanya yang akan sangat menghargai program Ayo Pro itu adalah orang yang sudah membayar juta dan belum melihat hasil yang signifikan. Tapi kalau misalnya dia belum pernah mencoba apapun, dan dia ini baru pertama kali dia mau mencoba program fat loss, mungkin dari situ itu yang saya simpan di kepala, oh saya perlu edukasi orang ini dengan lebih banyak sedikit gitu. Mungkin butuh lebih sedikit banyak exposure yang lebih banyak daripada orang yang sudah pernah mencoba program fat loss dan gagal misalnya gitu. Jadi cari tahu dulu dia pernah coba apa aja, kenapa gagal. Terus habis itu baru kita perkenalkan diri. Kebetulan saya tuh memang lagi kerjasama dengan Ayo Pro Community. Ayo Pro Community ini ada Ayo Pro programnya, keren banget. Gitu aja. Itu juga yang menjadi hasil saya dalam waktu 4 minggu, sekian senti, sekian berat badan, sekian lemak yang turun, persentase lemak yang turun. Kalau misalnya aku bisa bantuin kamu mendapatkan fat loss yang kamu inginkan, kira-kira kamu juga tertarik nggak mau dengan programnya lebih lanjut? Boleh, kita tukeran WA, paling gitu doang. Baik, dan tadi saya dengar kata kuncinya adalah kita juga punya personal story atau result ya, hasil pribadi yang kita bisa ceritakan kepada orang. Jadi untuk teman-teman 273 orang partisipan yang hadir pada malam hari ini, cara untuk bisa kita maju adalah kita juga harus mundurin perutnya. Maju mundur dong. Oke. Bu Eci, ini menarik banget ya, karena teman-teman di sesi pertama ini banyak yang bertanya mengenai technical, content creation, dan lain sebagainya. Saya punya kabar gembira nih, Bu Eci ya. Jadi nanti ya di bulan Januari di tahun 2025 itu kita akan memfasilitasi, ya kita memberikan yang terbaik lah. Kalau dari OTG itu selalu bisa memberikan yang terbaik untuk teman-teman, dan di sini kita akan tuh ya sudah di highlight sama Pak Roni, ada discussion dan insight mengenai Instagram dan TikTok content creation. Jadi kalau mau lihat hasil alumni dari akademi TikTok yang Pak Roni buat, itu adalah Ciayan dan beberapa teman-teman yang lain ya. Ada siapa namanya? Kok saya jadi lupa. Istrinya Bu RT. Ada Mbak Shirley ya, kemudian ada Mas Hermas, ada Barotua ya, ada Mas Warto ya, Mbak Evi, aduh jadi lupa saya, Mbak Evi ya. Jadi ini bisa membantu sekali teman-teman untuk bisa power up bisnisnya. Jadi pastikan jangan ketinggalan di tahun 2025 memulai awal tahun dengan powerful ya di bootcamp kita. Kemudian kita juga belajar mengenai strategi penjualan, dan seperti biasa ada interaktif learning seperti ini. Dan ini biayanya sangat-sangat terjangkau teman-teman, 295.000. Ini kelasnya super duper hemat dan murah, dan sudah pasti kalau OTG yang bikin event itu bukan kaleng-kaleng. So teman-teman kalau ingin tahu, silakan hubungi mentornya masing-masing untuk bisa mendapatkan informasi mengenai early bird registration di Empower Virtual Bootcamp 2025. Baik, Bu Eci, ada pesan pamungkas, bukan terakhir ya, pesan pamungkas ya untuk teman-teman yang ingin menjadi affiliate yang efektif ya dengan menggunakan sosial media dalam membangun daftar nama. Kalau saya untuk menjadi affiliate yang efektif sih sebenarnya kita harus bisa membangun network dari mana saja, baik itu dari
sosial media, baik itu dari offline, punya kemampuannya untuk selalu membuka mata. Karena menurut saya peluang ada di mana-mana saat ini, nggak perlu di sosial media. Kadang-kadang saat ini juga banyak sekali kok yang kita bisa hadiri, acara-acara wellness offline yang bisa kita hadiri. Jadi karena dari situ pun kita bisa cross ini, kadang-kadang ketemu orang baru, kalau sosial media kita bagus ya, kita bisa follow sosial media saya gitu, dan mereka akan terfollow up dengan sendirinya karena sosial media kita rajin posting dan di story-nya kita juga bagus gitu kan. Jadi kalau saya bilang untuk di zaman seperti ini rajin deh melihat, buka mata, bener-bener buka hati, bangun networknya, bantu lebih banyak orang lagi. Kalau untuk sosial media, jangan cuma terpaku dari angka followers, love dan like. Itu bukan alasan kenapa kita membangun sosial media. Angka follower kita berapa, love dan like kita berapa, bukan itu sebenarnya tujuan kita. Kita bukan mau menjadi influencer yang bagaimana banget kan, tapi kita memang mau menjadi seseorang yang bervalue dan memberikan lebih banyak value. Jadi fokus ke value apa yang kita bisa berikan hari ini. Setiap kali kita membuat sebuah posting, pertanyaan saya cuma selalu satu, kalau saya posting ini, orang nggak beli dari saya pun, akankah mereka mendapatkan value dari saya atau enggak? Itu aja pertanyaannya. Oke? Semoga bermanfaat sesi malam hari ini. Gimana Pak Reza? Oke, sangat-sangat luar biasa, sangat-sangat powerful dan sangat-sangat interaktif. Dan untuk Bu Eci, kita ucapkan terima kasih ya. Kalau misalnya materi hari ini berkelas ya, daging wagyu, silakan komen teman-teman, berkelas. Terima kasih Bu Eci, bintang 5 ya. Keren banget ya teman-teman ya. Dan tentunya pada malam hari ini ada banyak pertanyaan yang belum sempat terjawab, maka semoga ini menjadi semangat untuk teman-teman bisa mengasah kemampuannya di dalam menjalankan bisnis New Skin, terutama dengan mengadaptasi skill media sosial untuk membangun daftar nama baru. Dan sekali lagi jangan lewatkan kesempatan untuk bisa belajar dari orang-orang terbaik ya di OTG Indonesia. Pada bootcamp kita yang berikutnya, tadi sudah ada ya bocoran dari Pak Roni, tanggal 13 Oktober adalah batas dari early bird untuk virtual bootcamp kita. Nah, jadi jangan lewatkan kesempatan berharga ini. Dan tadi ada yang mau skrip ya Bu Eci, apakah boleh dibantu tunjukkan satu kali lagi skrip dari Mbak Rotu? Boleh nggak? Mbak Rotua, oke. Skrip ya sebelum kita tutup. Atau nanti dikirimin di grup aja. Oke deh, nanti bisa dikirim. Terima kasih. Kita power. Nah, jadi kalau saya kita ada yang suka dunia bisnis, ada yang suka apa nih ya, macam-macam ya. Ketika teman-teman mencintai ya passion kita itu, maka ketika kita men-sharingkan di media kita itu sekedarnya saja. Jadi kalau yang punya passion tertentu teman-teman maksimalkan. Dan seperti yang tadi Bu Eci bilang, setiap hari adalah kesempatan baru, kita bisa networking dari mana aja, online, offline. Dan media sosial ini memberi kita panggung untuk kita bisa menampilkan versi terbaik dari diri kita ya. Kemudian W-nya adalah work hard ya. Memang tidak ada yang mudah Bu Eci ya, mau pakai TikTok, IG, FB, dan tidak ada shortcut. Teman-teman harus terus berusaha dan berkarya. Apa yang teman-teman lihat dari perjalanan Bu Eci, Mbak Wawa, atau mungkin teman-teman seperti Ayen kemarin ya, itu adalah hasil dari kerja kerasnya ya. Dan kita bangun engagement ya, interaksi, jangan hanya menjual ya, harus menginspirasi dan berbagi nilai dengan mereka. Dan yang terakhir adalah resilience ya, kita harus menjadi seseorang yang tangguh ya. Jadi kalau belum melihat pertumbuhan followers, likes dan lain sebagainya ya, itu adalah kesempatan kita untuk terus mengasah diri. Jadi semoga sharing kita pada malam hari ini memberikan power. Silakan ketik power teman-teman ya. Dan saya menginginkan teman-teman bisa sharing di media sosial ya. Silakan tag IO Pro Community dan pakai hashtag IO Pro Community ya. Semoga malam hari ini teman-teman bisa mendapatkan power yang baru ya dari sesi interaktif kita bersama Ibu Eci Akbar, dan nantikan sesi-sesi selanjutnya bersama Mbak Laura Olivia
dan juga bersama Ibu Ayen Buntoro pada sesi Empower Interaktif di beberapa hari ke depan. Saya Reza Kamal, pamit undur diri dari ruang dengar Anda. Mohon maaf kalau ada yang salah, kalau ada yang benar tentu datang dari Tuhan Yang Maha Kuasa. Let's have fun teman-teman, dan sampai jumpa di sesi Empower berikutnya. Selamat malam, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, dan sampai jumpa. Bye-bye.